Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7C dan D, siap kita belajar hari ini mata pelajaran IPS dengan Ibu? Oke, bagaimana kabarnya? Oke, baik-baik. Ibu doakan dari sini ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya dari bahasan yang kemarin. Ibu akan share dulu materinya. Belum muncul ya, bentar dulu. Ibu akan besarkan. Nah, aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat membedakan macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan hal-hal yang diperlukan oleh manusia. Kenapa demikian? Ingat bahwa manusia itu memiliki satu keterkaitan, satu keterkaitan sebagai makhluk sosial yang notabene nanti untuk mendapatkan kata sejahtera itu memang manusia itu sendiri yang harus memenuhinya. Jadi ada bermacam-macam kebutuhan nantinya yang diperlukan. Nah, karena itu ada beberapa macam kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan oleh manusia. Yang pertama menurut subjeknya, menurut unsur bahannya, ya. Itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu yang manusia itu sendiri yang bisa memenuhi kebutuhan supaya terpenuhi apa yang dia inginkan. Misalnya kebutuhan pokoknya dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu kacamata bagi yang berkacamata. Dan tidak mungkin setiap orang itu sama kebutuhannya dengan orang yang lain. Kalau kebutuhan pokok tentu sama ya, orang perlu makan, perlu minum. Tetapi soal kacamata tentu akan berbeda. Ada yang harus menggunakan kacamata, ada yang tidak menggunakan kacamata. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan ini harus ada, tetapi ada beberapa orang yang membutuhkannya bersama. Misalnya kebutuhan akan jalan, kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Itu dinamakan kebutuhan kelompok. Kemudian menurut sifatnya, kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani berarti fisiknya. Fisik manusia itu memerlukan apa supaya dia bertahan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dia perlu makan, perlu pakaian, perlu olahraga, rumah, pendidikan. Nah, itu jasmanianya yang memerlukan. Sedangkan kebutuhan rohaninya berarti jiwanya, pikirannya, dan hatinya itu merasa tenang. Misalnya dia perlu mendapatkan kasih sayang, dia memerlukan hiburan, rekreasi, menjalankan ibadah supaya hatinya tenang. Nah, itu kebutuhan rohaninya, rohnya yang memerlukan kedamaian. Kemudian menurut intensitas atau tingkatannya. Kebutuhan ini dibagi menjadi tiga, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan utama yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Karena untuk kebutuhan hidup manusia, misalnya makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya, itu kebutuhan yang harus ada, yang harus dipenuhi. Sedangkan kebutuhan sekunder, setelah kebutuhan primer itu terpenuhi, dia akan memerlukan kebutuhan tambahan. Nah, misalnya dia perlu televisi, kulkas, sepeda motor. Nah, itu semua kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan tambahan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya saja dia perlu mobil mewah, dia perlu berlian, dia perlu rumah yang mewah. Mewah menurut dia itu ada perubahan dari rumah yang sebelumnya, gitu ya. Sekarang ke macam-macam kebutuhan menurut waktu. Ada kebutuhan saat ini atau kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang harus ada dan tidak bisa ditunda-tunda lagi agar manusia itu tidak mengalami kesulitan. Misalnya ketika orang sakit, dia perlu obat. Harus saat ini kan, gitu. Kemudian ketika orang haus, dia perlu air minum. Ketika orang lapar, dia perlu makanan. Nah, itu. Kemudian kalau kebutuhan yang akan datang, kebutuhan ini
terpenuhinya bisa ditangguhkan di masa yang akan datang ketika dia memerlukan. Misalnya ketika hujan, dia memerlukan payung. Ketika mau melanjutkan ke jenjang pendidikannya lebih tinggi, dia memerlukan biaya. Nah, itu namanya kebutuhan mendatang. Sekarang alat pemenuh kebutuhan manusia dalam perekonomian. Kebutuhan manusia itu tak terbatas karena sifatnya yang ingin terus bertambah dan berubah-ubah untuk menumbuhkan dia kehidupannya mapan. Karena itu, supaya mapan, maka dia akan mencari bagaimana dia merasa nyaman di dalam hidupnya ini untuk mencapai kemakmuran. Nah, alat pemenuh kebutuhan itu ada beberapa. Yang pertama, kalau menurut fungsi dan tujuannya, tujuan penggunaannya ada yang dinamakan barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi itu adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, juga dinamakan barang siap pakai. Tuh ya. Jadi manusia tidak memproduksi sendiri, tapi dia langsung memakai. Misalnya sepatu, baju, kaos, televisi. Barang produksi itu adalah barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tapi memerlukan alat pembantu supaya proses produksinya bisa menghasilkan yang diinginkan. Misalnya untuk untuk memakai baju, maka diperlukan mesin untuk membuat baju. Kemudian untuk membuat televisi, ada produksi untuk merancang supaya televisi itu bisa dipakai. Perlu gedung, perlu bangunan, perlu tanah, dan sebagainya. Itu dinamakan barang produksi. Kemudian alat pemenuh kebutuhan berdasarkan pengerjaannya atau proses pembuatannya. Ada 3 tahap proses pembuatan dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang mentah itu barang yang belum siap pakai, belum siap untuk bisa digunakan, tetapi harus diproses dulu sedemikian rupa. Misalnya saja kapas, getah karet, kayu. Untuk apa? Nah, sebelum diproses itu dinamakan barang mentah. Tapi kalau prosesnya lebih lanjut, maka akan menjadi barang setengah jadi. Yang kedua ya, barang setengah jadi itu adalah barang yang memerlukan proses lagi supaya bahan ini bisa cepat dipakai atau diproses lagi menjadi barang yang lain. Misalnya benang. Itu kan berasal dari kapas, kemudian berubah menjadi benang. Untuk apa? Untuk dibuat menjadi bahan kain. Nah, kain itu bisa digunakan manusia apabila sudah berupa pakaian yang ada modelnya. Kulit binatang, kulit tumbuhan itu bisa digunakan untuk membuat tas. Kemudian yang ketiga, barang jadi. Barang jadi itu yang sudah siap pakai, yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia yang memerlukan, misalnya buku, tas, sepatu, baju. Nah, itu semua adalah barang jadi. Yang selanjutnya adalah pemenuh kebutuhan berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya. Ada 3 macam juga, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi itu adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Misalnya kita mau membeli beras, supaya beras itu didapat, maka kita memerlukan pengorbanan. Kita harus membayar berupa uang. Jadi ada istilahnya ada uang, ada barang. Jadi akan terjadi barter atau transfer. Kita menginginkan apa, tapi kita mengeluarkan apa gitu. Sama halnya kita memerlukan perabot rumah tangga. Perlu apa? Perlu uang supaya perabot rumah tangga yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Yang kedua adalah barang bebas. Merupakan barang yang tersedia dalam jumlah melimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak bisa didapat tanpa pengorbanan. Bisa didapat tanpa pengorbanan. Barang melimpah itu tidak ada batasnya, tapi semua orang itu bisa mendapatkannya. Tuh ya. Misalnya
perlu matahari. Adakah orang yang tidak memerlukan sinar matahari? Adakah makhluk hidup yang tidak memerlukan sinar matahari? Nah, itu dinamakan barang bebas. Udara, angin. Siapa yang membeli udara dan angin? Ada di alam ini, gitu ya. Kemudian barang ilit, yaitu barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Kalau kita memerlukan air untuk kebutuhan hidup, itu kan terbatas saja untuk makan, untuk minum, untuk menyiram tanaman. Tetapi kalau jumlah air di alam ini tak terbatas, jadilah banjir. Nah, itu akan merugikan banyak orang. Alat pemenuh kebutuhan menurut tingkat pemakaiannya. Ada benda yang tahan lama, ada yang tidak tahan lama. Yang tahan lama itu bisa dipakai berulang-ulang kali, gitu ya. Misalnya baju seragam, itu kan dipakai berulang-ulang kali. Setiap minggunya akan berganti, tapi dengan baju yang sama. Sama halnya dengan sepatu, mesin, dan lain-lain. Kemudian yang tidak tahan lama itu hanya sekali pakai saja, kemudian tidak bisa digunakan lagi. Dinamakan benda yang habis pakai. Misalnya makan. Makan kalau sudah habis, tidak ada lagi makanannya, gitu. Minuman, tisu, siapa mau pakai tisu yang sudah dipakai, gitu. Nah, jadi itu dinamakan benda yang tidak tahan lama. Yang selanjutnya alat pemenuh kebutuhan menurut segi jaminannya. Ini berdasarkan bila seseorang mau meminjam di bank atau koperasi dan sebagainya ya, itu dinamakan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu bisa jadi jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit itu jangka waktunya pendek. Misalnya mobil, perhiasan, barang elektronik. Jadi bisa dipindahkan, tetapi jaminannya itu biasanya pendek. Kalau barang tidak bergerak, itu jaminan untuk memperoleh pinjamannya biasanya jangka waktunya panjang. Misalnya tanah dan rumah. Jadi tidak bisa dipindahkan oleh orang. Alat pemenuh kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu barang yang dalam penggunaannya dapat digantikan dengan barang lain. Misalnya nasi. Seandainya kita tidak ingin makan nasi, kita mengganti jenis karbohidrat setara dengan nasi, mungkin kita bisa mengganti dengan singkong atau sagu, atau roti dan sebagainya. Itu dinamakan barang substitusi. Barang komplementer itu barang yang penggunaannya saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa satunya itu berfungsi. Misalnya mobil dengan bensin. Mobil bisa berjalan kalau ada bahan bakarnya berupa bensin. Bensin bisa digunakan kalau misalnya ada kendaraan bermotor yang memasukkannya ke dalam mesin. Nah, itu saling keterkaitan, maka dinamakan barang komplementer. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan wujudnya. Ada yang namanya barang konkret, ada yang namanya barang tidak berwujud. Barang konkret itu nyata sebagai alat pemuas, bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Misalnya kalian makan nasi, wujudnya kan ada, kemudian dapat dilihat dan dirasakan. Kalau misalnya barang yang tidak berwujud tapi dirasakan oleh manusia, itu contohnya adalah jasa atau pelayanan. Tanpa disadari, jasa itu berkaitan erat dengan pemuas kebutuhan manusia. Contohnya saja ketika kita berada di swalayan, kita memerlukan barang A, tetapi kita tidak tahu tempatnya. Setelah kita putar-putar, tidak menemukan. Kemudian kita bertanya kepada pelayan, di manakah letak barang A. Nah, ketika menemukan dan ditunjukkan tempat barang yang kita perlukan, itu ada sisi kita merasa apa yang kita inginkan itu dipermudah. Nah, itu dinamakan barang tidak berwujud. Selesai sudah. Ya, demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami
dirangkum, kemudian diulang-ulang kali sampai paham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.